Ketua KPK Agus Raharjo menyerahkan tanggung jawab pengelolaan kepada Presiden Jumat 13 September 2019. Ini menjadi polemik karena dianggap pimpinan KPK fatalis mundur melepas tanggung jawab. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami dari luar studio tenaga ahli utama staf kepresidenan Bapak Ali Mohtar Ngabalin. Selamat malam Pak Ngabalin. Selamat malam Mbak Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ngabalin, bagaimana sebetulnya Presiden menyikapi penyerahan mandat pengelolaan KPK kepada Presiden ini? Ya, yang pertama Mbak Rara, bahwa dalam sistem ketatanegaraan kita itu kan kita tidak mengenal khusus pada undang-undang KPK, itu kan kita tidak mengenal adanya pengembalian mandat. Jangan lupa bahwa berakhirnya masa dinas anggota komisioner dan pimpinan KPK itu hanya 3 hal. Hal yang pertama, berakhir masa jabatan mereka. Coba lihat di pasal 32 Undang-Undang KPK. Yang kedua adalah mereka mengundurkan diri, dan yang ketiga adalah meninggal dunia. Jadi dalam sistem ketatanegaraan itu kita tidak mengenal apa yang disebut dengan mengembalikan mandat. Kenapa poin ini harus diangkat dan harus menjelaskan agar masyarakat Indonesia mesti tahu pada waktu mereka diberikan di fit and proper test, diambil sumpah dan jabatannya, Presiden menetapkan 5 orang dari 10 orang yang di fit and proper test itu dengan penuh janji dan bersumpah tidak saja kepada bangsa dan negara Indonesia, tapi bersumpah atas nama Tuhan mereka akan menjalankan tugas ini dengan baik-baik. Jangan melakukan pengkhianatan kepada bangsa dan negara dengan mengembalikan mandat itu. Itu dulu keterangannya. Apakah penyerahan mandat seperti ini bisa tidak dipandang sebagai bentuk pengunduran diri secara tidak langsung? Mbak Rara, sebetulnya pertanyaan ini lebih tepat kepada beliau-beliau. Karena apa? Apa yang menjadi kekhawatiran dari tugas pelaksanaan KPK selama ini? Revisi undang-undangnya baru saja mulai dibahas. Dalam DPR itu ada yang disebut dengan rapat dengar pendapat umum. Stakeholder, anggota pimpinan KPK mesti membicarakan dengan masalah itu. Para direktur-rektor yang ikut memberikan dukungan dan segala macam itu. Masa sih tidak mengerti dengan posisi seperti yang sedang kita hadapi ini? Undang-undangnya ada, KPK-nya berfungsi. Di mana masalahnya? Apakah, coba jadi bukti, apakah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terpilih 2004-2009 itu, kemudian 2019-2024 dengan mereka terpilih kemudian langsung gugur DPR-nya? Tidak dong. Masa dinas KPK itu sampai dengan bulan Desember. Gitu loh. Oke. Jadi kenapa mesti harus membuat press conference untuk menyatakan pengunduran diri atau mengembalikan mandat kepada Presiden? KPK itu jangan dibikin jadi lembaga politik gitu loh. Ya, ini karena memang kalau misalnya kita lihat dari pernyataan kemarin pimpinan KPK ini memang tidak menyatakan mundur, tapi kemudian mengembalikan mandat pimpinan KPK ataupun kewenangan pengelolaan KPK kepada Presiden. Nah, kemudian dikhawatirkan karena akan ada masa jabatan sampai akhir Desember yang seharusnya baru berakhir. Artinya bagaimana ini ketika kemudian 3 pimpinan menyatakan mengembalikan mandat, sementara kegiatan pemberantasan korupsi akan seperti apa? Mereka harus mendengar baik-baik dengan Presiden Joko Widodo berkali-kali mengatakan bahwa korupsi itu adalah extraordinary crime. Korupsi itu adalah musuh besar negara. Korupsi itu adalah musuh bersama kita. Karena itu menurut saya, ya seperti ketentuan undang-undang, ini berjalan aja normal kok. Di mana masalahnya? Lembaga itu tidak boleh menjadi lembaga satu pengumpulan wadah aspirasi orang banyak. Apa masalahnya sekarang? Coba lihat. Orang juga menyampaikan poin-poinnya kepada DPR. Poin-poin terkait dengan revisi rancangan undang-undang KPK itu DPR juga menerima dari pimpinan dan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, Mbak Rara. Republik dan masa publik Indonesia harus tahu itu, supaya kita tidak boleh ada menyembunyikan masalah di dalam masalah yang sedang kita hadapi ini. Oke, tapi apakah dari pemerintah ataupun dari Presiden mendengar juga apa kemudian menjadi alasan dibalik penyerahan mandat para pimpinan ini kepada Presiden? Ya,
sampai hari ini kan kita tidak belum mendapatkan informasi terkait dengan apa yang hendak mereka lakukan. Makanya berkali-kali saya katakan bahwa KPK itu apakah instrumen pembuat undang-undang atau KPK itu menjadi instrumen pelaksana undang-undang. Tidak ada masalah bagi pemerintah dan presiden. Gitu. Oke. Itu loh Mbak Rara. Baik. Tapi apa kemudian langkah yang akan dilakukan oleh Presiden? Apakah nantinya akan memberhentikan secara resmi Komisioner KPK yang telah menyerahkan mandat dan segera melantik komisioner baru yang baru saja terpilih? Atau akan seperti apa? Kita akan lanjutkan kembali perbincangannya, Pak Ngabalin. Oke, Halo, Pak Mbak Ngabalin. Sutri. Baik, ada 2 komisioner KPK yang tersisa, Basaria Panjaitan dan juga Alexander Marwata, yang memang berbeda sikap dengan 3 pimpinan KPK yang lainnya. Apakah akan ada rencana Presiden akan berdiskusi dengan para komisioner KPK ini? Yang pasti sampai sekarang di kantor Presiden, sampai dengan kemarin saya tinggalkan Jakarta, belum ada informasi itu. Dan saya kira tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan. Seperti kita pahami bahwa press conference yang dilakukan oleh pimpinan KPK dan beberapa anggota komisioner itu tidak ditafsirkan atau tidak dimaknai sebagai pengembalian mandat kemudian menyatakan pengunduran diri. Dan yang pasti sampai hari ini tidak ada agenda itu yang dijadwalkan oleh Bapak Presiden. Oke, tapi kan ada waktu 3 bulan sampai Desember. Nah, untuk menghadapi ataupun mengatasi situasi saat ini, apakah kemudian Presiden nanti akan memberhentikan secara resmi Komisioner KPK yang telah menyerahkan mandat dan segera melantik komisioner yang baru saja terpilih? Ya, ini kan ada regulasinya ya, ada undang-undang teknis yang mengatur terkait dengan status pimpinan dan anggota KPK. Apalagi seperti hari ini kan DPR RI telah menetapkan 5 orang anggota komisioner termasuk pimpinannya. Jadi semua ada aturan, semua ada regulasi yang mengatur. Insya Allah dia akan berjalan dengan baik saja. Gitu Mbak. Karena situasi yang mengambang seperti ini lagi-lagi kemudian membuat ataupun memicu kekhawatiran mengenai bagaimana efektivitas pemberantasan korupsi di masa-masa dari mulai bulan akhir September sampai ke akhir Desember nanti. Ya, kalau saja pimpinan, ketua dan anggota komisioner ini tetap komitmen pada sumpah jabatan mereka pada waktu diangkat, dengan semua statement dan pernyataan-pernyataan beliau-beliau pada waktu fit and proper test, semestinya tidak ada masalah. Ini harus berjalan dengan aman, berjalan dengan baik. Undang-undangnya juga belum mengalami revisi, sedang dibahas. Kemudian status dan kedudukan lembaga dan pimpinan serta anggota komisionernya juga tidak ada masalah. Karena itu biar kita sampaikan melalui Metro TV, biar rakyat juga tahu seberapa jauh komitmen pimpinan anggota KPK, pimpinan dan anggotanya. Saya keberatan dengan penggunaan istilah rumor yang digunakan oleh Ketua KPK. Berapa banyak orang yang dilakukan OTT, apakah menggunakan rumor? Kenapa dengan menggunakan rumor kemudian sulitnya beliau menjawab pertanyaan dari para pegawai-pegawainya? Alasan tidak melibatkannya dalam pembahasan undang-undang itu membuat mereka press conference kemudian mengembalikan mandat kepada Presiden. Pak Ngabalin, tidak benar. Tapi jika kondisinya itu tidak bagus sebagai seorang negarawan. Baik, Pak Ngabalin, jika kondisinya nanti Komisioner KPK betul-betul kemudian mengundurkan diri, apakah untuk mengisi kekosongan pimpinan di KPK ini akan ada pemilihan ataupun penunjukan PLT pimpinan KPK? Oh, itu DPR bisa cepat. DPR bisa setelah kemarin, setelah fit and proper test, kemudian DPR menetapkan 5 orang anggota termasuk pimpinan KPK, itu bisa diajukan langsung dibawa kepada paripurna. Setelah paripurna mereka mengirimkan kepada Presiden dengan secepatnya bisa dilantik. Saya ingin mengatakan bahwa ya suka tidak suka, tetapi Bung Saud, kita punya Lae, orang Medan, dengan gagah berani menyatakan mengundurkan diri. Itu top.
Oke, tapi kalau misalnya kita kembali melihat pada pernyataan di konferensi pers hari Jumat kemarin yang mengatakan memang pimpinan KPK saat itu mengatakan akan menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Terkait hal itu, pimpinan KPK juga menyatakan pihaknya akan menunggu perintah Presiden apakah masih akan dipercaya sampai bulan Desember 2019. Artinya ini seolah memang masih ada sinyal untuk menunggu arahan dari Presiden. Mbak Rara ya, Mbak Fitri, saya mau menyampaikan bahwa justru kalau kewenangan itu diserahkan kepada Presiden, kemudian Presiden yang mengawakan pelaksanaan KPK, itu justru Presiden dapat dinilai melanggar konstitusi. Kenapa? Karena lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi itu telah diatur secara rinci dan rigid dalam undang-undang. Undang-undangnya ada loh itu, Mbak Rara. Jadi itu makanya dari awal saya katakan bahwa press conference dengan menyerahkan mandat kepada Presiden ini adalah satu langkah yang luar biasa, merugikan kepentingan bangsa dan negara, dan itu tidak masuk dalam sistem ketatanegaraan kita di Republik Indonesia. Artinya saran Anda bagi pimpinan KPK yang ada saat ini seperti apa, Pak Ngabalin? Jalankan terus tugasmu. Sumpah jabatanmu dijalankan terus sampai bulan Desember. Jangan khawatir. Mbak Rara ingat dulu pemerintah melikuidasi yang namanya Dewan Pertimbangan Agung. Ada juga menteri, kementerian lembaga yang dilikuidasi oleh pemerintah. Tidak ada tuh ketua DPK, ketua DPA-nya demonstrasi, pegawainya demonstrasi. Tidak ada tuh menterinya demonstrasi. Karena mereka sadar kewenangannya pada waktu itu merupakan revisi Undang-Undang Dasar 45 itu, kemudian melikuidasi DPA. Jadi ada fungsi dan kewenangannya. Saya katakan tadi, KPK itu adalah instrumen pelaksana undang-undang, bukan instrumen pembuat undang-undang. Jadi jalan aja tugasnya sesuai sumpah jabatan mereka sampai dengan berakhir masa jabatannya. Oke, Pak Ngabalin, mungkin terakhir artinya kita ingin mendengarkan penegasan mengenai solusi pilihan untuk situasi saat ini, mengenai apakah memang mungkin nantinya akan segera melantik komisioner ataupun pimpinan KPK yang baru saja terpilih untuk kemudian mengatasi adanya kekosongan dalam pimpinan KPK seperti ini, apakah itu juga mungkin? Ya, yang pasti bahwa hari ini juga, dan saya berharap juga besok sampai besok ya, isu-isu terkait dengan baik itu revisi, kemudian press conference pimpinan dan 2 atau 1 anggota komisioner untuk menyerahkan kembali mandat kepada Presiden. Saya percaya bahwa Presiden memiliki sikap tersendiri dalam melihat apa yang dilakukan oleh KPK. Dan jangan lupa bahwa rakyat Indonesia sedang menyaksikan ulah dan perilaku yang sedang dilakukan oleh pimpinan dan komisioner KPK. Baik, terima kasih Bapak Ali Mokhtar Ngabalin telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini.